penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional dengan cara kekerasan atau the use of force telah lama ditinggalkan. Cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan sangat dikecam oleh masyarakat internasional, sebagaimana misalnya terlihat dalam The Covenant of the League of Nations 1919 atau Konvenan Liga Bangsa-Bangsa, Kilots Briand Pact 1928 dan Piagam PBB. Beberapa contoh cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan antara lain yaitu 1. Retorsi. Retorsi memiliki pengertian sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain atas tindakan tidak bersahabat yang lebih dulu dilakukannya, baik itu berupa tindakan tidak adil atau tidak sopan. 2. Reprisal adalah upaya permusuhan oleh suatu negara yang dilakukan pada negara lain sebagai bentuk usaha perlawanan agar memaksa negara lain tersebut berhenti menjalankan tindakan ilegalnya. 3. Blokade damai. Blokade damai merupakan blokade yang dilakukan saat damai agar memaksa negara yang diblokade untuk memenuhi permintaan ganti rugi yang dialami negara pemblokade. 4. Embargo. Embargo berasal dari kata kerja bahasa Spanyol embargar, yang merupakan tindakan sebuah negara untuk melarang impor, ekspor, atau keberangkatan kapal komersil negara lain dari pelabuhan atau laut teritorialnya, selama negara yang bersalah tidak menghentikan tindakan ilegal yang tidak bersahabat terhadapnya dan tidak mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkan. Perang. Perang adalah tindakan pertempuran negara-negara akibat perselisihan di mana para pihak bersengketa saling berusaha memaksa atau melakukan tindakan kekerasan yang dianggap melanggar perdamaian dengan kekerasan sesuai dengan peraturan hingga salah satu dari pihak sengketa menerima syarat yang dimaksud. 1. Penyelesaian sengketa dagang internasional dalam The World Organization atau WTO. Proses penyelesaian sengketa WTO terdiri dari 4 langkah utama, yaitu 1. Konsultasi, 2. Proses panel, 3. Proses review banding, dan 4. Implementasi dan penegakan rekomendasi dan rulings dari panel dan atau badan banding sebagaimana diaplomasi oleh DSB. Penyelesaian sengketa dalam WTO ini terpaku pada batas waktu yang ketat sebagaimana diatur dalam DSU. Dan 2. Penyelesaian sengketa dagang internasional melalui The International Centre for the Settlement of Infringement Dispute atau ICSID. ICSID didirikan dengan The Convention on the Settlement of Infringement Disputes between States and National of her States tahun 1965. ICSID sebagai salah satu institusi The World Bank Group didirikan guna memfasilitasi tidak hanya arbitrase tapi juga konsiliasi dan perorangan serta perusahaan yang merupakan warga negara dari anggotanya yang lain. Pasal 25 ayat 1 Konvensi ICSID. Pada dasarnya kedua belah pihak bersengketa harus sepakat secara tertulis jika akan menggunakan mekanisme arbitrase ICSID. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Bahagia Susita. Mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan tutur katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.